Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membahas soal UPPPG untuk guru SD dan ini bisa dikatakan sebagai bagian kedua. Nah, untuk teman-teman, soal yang saya sampaikan ini hanya digunakan sebagai latihan saja ya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soalnya ya. Soal yang pertama, tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. Yang B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Sedangkan yang C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak ditangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Sedangkan yang D, hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Sedangkan yang E, saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Oke, jadi ini kita dihadapkan seperti situasi kira-kira yang tepat menurut teman-teman yang mana. Oke, jadi untuk soal nomor satu ini jawabannya tentu adalah yang E, ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yaitu strategi dalam pembelajaran di SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut adalah A. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela dalam pembelajaran di SD. Sedangkan yang B. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan wahana yang efektif mengembangkan nilai karakter pada siswa. Kemudian yang C, pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. Yang D, pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. Kemudian yang E adalah pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Nah, jadi pernyataan yang tidak mendukung untuk soal nomor 2 ini kira-kira yang mana? Oke, jadi nomor 2 ini jawabannya adalah yang A. Ini pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela dalam pembelajaran di SD. Nah, ini termasuk tidak mendukung ya, karena sebenarnya bahasa Indonesia itu lebih mempermudah kita dalam proses belajar mengajar tentunya, karena anak kita usahakan untuk belajar bahasa Indonesia juga ya. Jadi nomor 2 ini jelas bahwa yang tidak mendukung pendapat di atas berarti itu adalah yang A. Oke, kita beralih ke soal nomor 3. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Sedangkan yang B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Sedangkan yang C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Sedangkan yang D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih baik dan terukur kinerjanya. Sedangkan yang E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya kira-kira yang mana? Ya, jadi jawaban yang nomor 3 ini adalah yang E. Nah, tentunya kita sebagai seorang guru idealnya memang kita harus bekerja mandiri juga dan harus bisa berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Oke, kita beralih ke soal nomor 4. Jadi silakan diperhatikan sintak berikut ini. Yang A ini stimulus, kemudian yang B adalah pengolahan data, yang C kesimpulan, sedangkan yang D ini identifikasi masalah. Kemudian yang E adalah pengumpulan data, sedangkan yang F itu pembuktian. Nah, ini sintak model discovery learning yang benar adalah, jadi ini soal nomor 4 ini, sintak dari discovery learning ini diacak dan kita disuruh untuk menyusunnya sesuai dengan sintak yang sebenarnya. Oke, yang A ini ada A, B, C, D, E, F. Kemudian yang B, C, D, E, F, A, B.
Sedangkan yang C ini adalah A, D, E, B, F, dan C. Yang D, A, D, C, F, B, E. Nah, sedangkan yang E ini F, E, A, C, D, B. Nah, jadi sintak model discovery learning yang benar ini yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, jadi kalau kita urutkan berarti untuk discovery learning ini urutan yang pertama itu adanya stimulus, kemudian berikutnya adanya identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah baru kita pengumpulan data. Setelah kita mengumpulkan data baru kita mengolahnya. Setelah kita mengolahnya tentunya baru kita membuktikannya. Setelah kita membuktikannya baru kita mendapatkan kesimpulannya. Nah, di sini saya sedikit mencatat tentang discovery learning ini menurut para ahli. Jadi ada beberapa menurut para ahli tentang discovery learning ini, tapi saya mengambilnya dari Hosnan. Ini discovery learning itu adalah model pengembangan kemampuan belajar aktif pada siswa agar bisa investigasi dan mendapatkan ilmu secara mandiri. Jadi istilahnya pembelajaran yang saya dapat tentang discovery learning itu istilahnya kita memberikan stimulus kemudian siswa mencari permasalahannya. Jadi setelah siswa mampu menyimpulkan apa yang dicari baru kita istilahnya menguatkan atau memberikan siswa itu sebuah materi terkait dia dengan mata pelajaran kita. Nah, dan untuk mata pelajaran itu harus kita memperhatikan KD atau indikator-indikator atau kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran itu kira-kira model apa yang cocok. Jadi ada beberapa model yang cocok digunakan model discovery learning, tapi ada materi juga yang tidak cocok menggunakan model discovery learning. Oke, kita beralih ke soal nomor 5. Nomor 5 ini adalah saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah, jadi yang A, menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain, sedangkan yang B, menemukan perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas, sedangkan yang C ini mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Sedangkan yang D mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Oke, kemudian yang E adalah mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oke, soal nomor 5 ini namanya kita juga memiliki prinsip. Tentunya kita juga harus tetap pada pendirian kita. Namun dalam situasi kita bekerja kira-kira apakah prinsip kita itu kita apakan. Nah, jadi di sini kira-kira jawaban nomor 5 itu seperti apa? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah yang E. Jadi mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Mungkin dengan kita melakukan hal ini, atasan kita atau pimpinan kita memahami tentang bagaimana prinsip kita. Ya, istilahnya kalau kita sudah berdiskusi, insya Allah kita akan menemukan solusi yang terbaik. Oke, kita beralih ke soal nomor 6. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan penerapan pendekatan whole language, maaf saya tidak terlalu bisa baca Inggris. Siswa diharapkan mampu membedakan antara opini dan fakta. Aktivitas pembelajaran yang tepat dilakukan guru adalah, oke, jadi untuk metode yang ini perlu kita perhatikan. Jadi nanti teman-teman memperhatikan yang ini, bisa searching di Google terkait ya dengan ini pendekatan ini. Oke, jadi pendekatan ini yang A, yang A ini guru menjelaskan tentang perbedaan opini dan fakta dan siswa diminta membuat contoh. Sedangkan yang B, siswa membaca contoh opini dan fakta dan membuat contoh opini dan fakta yang lain. Kemudian yang C adalah siswa membaca teks wacana yang mengandung opini dan fakta. Siswa menulis contoh opini dan fakta dan membacakannya di kelas. Oke, sedangkan yang D adalah guru membacakan contoh opini dan fakta, serta siswa diminta menulis contoh. Yang E ini guru meminta siswa menulis contoh opini dan membacakan ke depan kelas. Oke, jadi untuk menjawab soal nomor 6 ini berarti harus kita paham terkait dia dengan pendekatan yang ini. Jadi kira-kira menurut teman-teman jawaban yang nomor 6 ini apa?
Oke, jadi soal nomor 6 ini, di sini saya menjawab, yang C, karena di sini ada beberapa catatan terkait dengan pendekatan ini yang saya dapatkan. Jadi kita, memahami dulu pengertian well language adalah suatu pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau tidak terpisah-pisah. Oleh karena itu, pengajaran keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa dan kosakata disajikan secara utuh, bermakna dan dalam situasi nyata atau otentik. Berikutnya ada catatan sedikit. Nah, untuk pendekatan ini memiliki ciri-ciri, itu siswa belajar melalui model atau contoh. Jadi ini guru dan siswa bersama-sama melakukan kegiatan membaca, kemudian menulis, menyimak, dan berbicara. Nah, jadi di sini kenapa saya memilih yang C ini, karena di sini siswa itu ditugaskan untuk membaca terkait dia dengan opini dan fakta. Baru di sini siswa dilatih untuk membuat opini, baru dibacakan di kelas. Karena ini tentang bahasa, pendekatannya lebih ke bahasa. Nah, jadi memang untuk ciri-cirinya ini sebenarnya harus memakai model. Berarti ini berarti ini guru yang harus mencontohkan atau bisa mendengar dari radio atau tape yang digunakan untuk media pembelajaran. Nah, tapi di sini yang saya baca ada beberapa link itu untuk model yang ini itu lebih memperhatikan ke ketelitian dalam membaca, ketelitian dalam membaca. Nah, ini tadi juga saya baca terkait dengan pendekatan ini. Pendekatan ini itu lebih beralihnya ke pembelajaran bahasa Inggris. Jadi perlu sebuah model atau perlu sebuah model untuk sebagai contoh. Misalnya kayak membaca, berarti cara dia membaca dan jelas. Nah, tapi di sini karena pendekatan ini digunakan di dalam bahasa Indonesia juga, ini juga memang bisa digunakan. Di sini materinya itu atau KD-nya itu atau indikatornya itu siswanya diharapkan untuk mampu membedakan antara opini dan fakta. Nah, jadi di sini tentunya siswa disuruh membaca teks yang memang sudah disiapkan oleh sang guru, itu mana opini dan fakta. Nah, jadi setelah tahu ini kan sudah ini kan sudah diberikan teksnya, opini dan fakta, otomatis di sini juga guru juga harus mendampingi siswa benar-benar untuk memahami yang ini. Itu pendapat saya terkait dia dengan soal nomor 6 ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, boleh mengeluarkannya. Silahkan berkomentar untuk soal nomor 6 ini. Oke, kita beralih ke soal nomor 7 supaya tidak terlalu panjang tentang soal nomor 6. Nomor 7 ini, apabila kemampuan yang diharapkan oleh guru IPS SD adalah siswa dapat menguasai dan memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial di lingkungan sekitar, maka jenis teks yang tepat diberikan oleh seorang guru IPS SD adalah A. Uji kinerja, kemudian yang B adalah urean, kemudian yang C ini menjodohkan, sedangkan yang D adalah objektif pilihan ganda. Yang E ini adalah benar salah. Jadi soal nomor 7 ini saya rasa teman-teman juga udah tahu jawabannya, karena di sini pendapat itu memberikan pendapat tentang hakikat permasalahan sosial. Jadi tentunya di sini tipe tes yang kita pakai pasti adalah yang B, yaitu urean. Karena di urean itu bisa kita memberikan soal terkait dia dengan pendapat dari siswa. Oke, next kita beralih ke soal nomor 8. Adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberi tuntutan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi integrasi sosial adalah: yang A adalah semangat gotong royong yang semakin bergeser sebagai makhluk sosial. Sedangkan yang B ini adalah kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. Sedangkan yang C adalah adanya konsensus nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Yang D adalah menurunnya tantangan dari pihak luar dan persamaan visi, misi, dan tujuan. Sedangkan yang E ini bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Oke, kita harus memahami tentang soal ini karena ini terkait dia kayaknya antara IPS atau PPKN. Berikutnya ini berikut faktor yang mempengaruhi integritas sosial adalah. Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini di sini jawabannya adalah C. Nah,
Untuk lebih jelasnya di sini ada uraian singkatnya. Jadi yang pertama adalah kita memahami tentang integritas sosial itu apa pengertiannya. Nah, jadi ini pengertian integrasi sosial itu adalah pendekatan yang meyakini bahwa masyarakat merupakan satu keseluruhan yang tidak berdiri sendiri. Masyarakat juga dipandang terdiri dari beberapa bagian pendukung yang tidak dapat dipisahkan. Oke, jadi ini kita menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Nah, jadi yang tepat otomatis adalah yang C ini. Di mana juga teman-teman juga harus paham tentang konsensus itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi di sini saya sudah catat konsensus itu ini adalah menghasilkan sesuatu atau sesuatu kesepakatan. Nah, ini disetujui bersama-sama. Kayaknya ini konsensus itu beralih ke musyawarah gitu, karena kita ini kan menghasilkan sesuatu yang sudah kita sepakati bersama-sama. Oke, next kita beralih ke soal nomor 9. Nomor 9, berikut ini kegiatan pembelajaran matematika konsep trapesium sama kaki. Pernyataan yang paling tepat untuk tahap visualisasi atau pengenalan adalah yang A ini menyajikan gambar trapesium sama kaki, kemudian yang B ini membawa contoh bangunan berbentuk trapesium sama kaki, sedangkan yang C adalah mengukur sudut trapesium menggunakan busur derajat, kemudian yang D adalah menghitung luas trapesium sama kaki. Kemudian jawabannya yang tepat adalah yang B, yaitu membawa contoh bangunan berbentuk trapesium sama kaki. Oke, jadi ini namanya juga visualisasi. Ini adalah harus ada pembuktiannya secara nyata. Ini sebenarnya yang A ini juga udah, kalau kita menyajikannya dengan menggambar juga ini bisa kita mengatakan ini adalah visualisasi juga. Mengukur sudut trapesium menggunakan busur derajat ini antara visualisasi atau apa ini tergantung dari istilahnya arahan dari guru. Misalnya kalau mengukur yang ada di gambar atau yang nyata. Nah, tapi di sini karena ini untuk SD tentunya visualisasinya itu harus pembuktiannya yang nyata, yang bisa istilahnya yang bisa dipegang dan diukur sama siswa. Makanya di sini yang tepat itu guru itu juga harus membawa contoh bangunan berbentuk trapesium sama kaki. Oke, kita next ke soal nomor 10 dan ini yang terakhir. Oke, jadi soal nomor 10 ini adalah pernyataan yang paling tepat untuk tahap simbolik dari teori Barner dalam pembelajaran IPA tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Adalah ini A, siswa melakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Kemudian yang B ini adalah siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekitar sekolah. Sedangkan yang C ini adalah siswa berdiskusi tentang gejala-gejala biotik dalam suatu ekosistem. Sedangkan yang D di sini adalah siswa mengomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhan. Oke, jadi soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu siswa mengkomunikasikan kesimpulan bahwa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tumbuhannya. Ini kenapa dipilih yang D, di sini sedikit ada uraiannya. Oke, jadi untuk teori Barner ini disebut juga sebagai teori belajar penemuan. Di sini ada beberapa bagian dari teori belajar Barner ini. Jadi yang pertama itu ada tahap-tahapannya, yang itu pertama adalah tahap penampilan enaktif, kemudian tahap yang kedua itu adalah ikonik, sedangkan yang ketiganya itu adalah tahapan yang penampilan simbolik, di mana simbolik itu adalah pengembangan keterampilan berbahasa dan kemampuan untuk mengartikan dunia luar dengan kata-kata idenya. Nah, jadi memang di sini keterampilan berbahasa. Berarti di sini juga harus siswa mampu mengkomunikasikannya. Jadi sebenarnya untuk diskusi juga bisa. Ini kan antar teman juga bisa. Tapi di sini yang tepat menurut saya itu yang D. Nah, teman-teman juga ketahui bahwa teori Barner ini juga diterapkan atau digunakan di teori berikutnya. Misalnya matematika, dan nanti di setiap awesome-nya itu berbeda-beda ya. Jadi tinggal kita membaca tentang teori Barner ini dengan benar-benar supaya kita bisa mengidentifikasi atau menganalisisnya terkait dia dengan mata pelajaran yang lain. Karena saya tadi sempat mengambil teori tentang Barner ini yang digunakan di matematika itu, dan hampir juga kebingungan untuk mencari jawaban yang tepat untuk soal 10 ini. Jadi
saya ingatkan teman-teman untuk belajar tentang teori Barnard ini. Siapa tahu nanti keluar juga tentang teori ini ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ini. Saya hanya bisa menyajikan 10 soal ini karena saya takut jawab-jawab saya ini mungkin dianggap apalah gitu sama teman-teman. Sekian dulu, saya tunggu kritik dan sarannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.